Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan penggunaan formula teks dan bagaimana memanipulasinya di dalam Excel. Formula len digunakan untuk menentukan jumlah huruf atau jumlah karakter yang terdapat pada satu sel jika di dalam sel tersebut mengandung kata, kalimat, atau tulisan. Sintaksnya adalah sama dengan len, buka kurung, nama sel atau nama teks, tutup kurung. Contoh penggunaannya adalah, misalkan kita ingin menghitung berapa jumlah karakter yang ada pada sel ini. Jadi caranya adalah kita masukkan formula sama dengan len, buka kurung, nama sel, tutup kurung. Enter. Di dalam sel ini, sel B42, terdapat tulisan hipertensi. Jumlah karakternya adalah HIPERTENSI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 karakter. Contoh yang lain adalah pada sel ini kita tentukan jumlah karakternya dengan cara sama dengan len, buka kurung, nama sel. Jumlah karakter pada tulisan ini adalah 11, yaitu 1, 2, 3, 4 karakter pada tulisan anak dan 4 karakter pada tulisan berikutnya. 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini terdapat 11 karakter. Mengapa? Karena di dalam tulisan anak ayam ini, kalau kita perhatikan, terdapat spasi, yaitu 1 spasi di bagian depan, 1 spasi di bagian tengah, dan 1 spasi di bagian belakang. Jika kita hapus tulisan spasi ini ya dengan kita backspace yang di depan maupun yang di belakang, maka akan menghasilkan nilainya sebanyak 9 karena terdapat 1 spasi di tengah antara tulisan anak dan ayam. Formula lower digunakan untuk mengubah karakter sehingga karakter dalam suatu sel menjadi huruf kecil semuanya. Sintaksnya adalah sama dengan lower, buka kurung, teks, tutup kurung. Contoh, misalkan kita punya teks di sel B52 dan sel B54. Untuk membuat tulisan pada sel ini menjadi kecil semua, caranya adalah kita masukkan formula sama dengan lower, buka kurung, nama teks, tutup kurung. Begitu juga yang di bagian bawah, misalkan sama dengan lower, buka kurung, nama teks, tutup kurung. Kebalikan dari formula lower adalah formula upper. Formula upper digunakan untuk mengubah karakter atau tulisan sehingga menjadi huruf besar semua. Sintaks dari formula ini adalah sama dengan upper, buka kurung, nilai sel atau nama teks, tutup kurung. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin mengubah tulisan pada sel B62 menjadi huruf besar semua, maka caranya adalah ketikkan formula sama dengan upper, buka kurung, nama sel, tutup kurung. Begitu juga pada sel B65 kita ingin merubah tulisannya menjadi huruf besar semua, caranya adalah sama dengan upper, buka kurung, nama sel, tutup kurung. Formula proper. Formula proper digunakan untuk mengubah tulisan sehingga tulisannya akan berlaku aturan bahwa huruf pertama
akan menjadi huruf besar dan huruf selanjutnya akan menjadi huruf kecil semua. Sintaksnya adalah sama dengan proper, buka kurung, teks atau nama sel, tutup kurung. Contoh penggunaan dari fungsi proper, misalkan kita ingin merubah tulisan methylene blue sehingga menjadi huruf besarnya yang kecil dan huruf berikutnya adalah huruf depannya besar dan huruf berikutnya adalah huruf kecil. Caranya adalah sama dengan proper, buka kurung, nama sel, tutup kurung, enter. Contoh kita terapkan juga pada contoh berikutnya, tulisan kepala desa misalkan menjadi sama dengan proper, buka kurung, nama sel, tutup kurung. Berikutnya adalah penggunaan fungsi eksak. Fungsi eksak digunakan untuk menentukan apakah suatu sel memiliki teks yang tepat sama atau sama persis dengan teks yang terdapat pada sel lain. Contoh penggunaannya adalah misalkan kita akan bandingkan tulisan yang ada di sel B83 dengan sel B84. Maka caranya adalah sama dengan eksak, buka kurung, nama sel pertama disandingkan dengan nama sel kedua, tutup kurung, enter. Hasil dari penggunaan aplikasi ini adalah fungsi akan bernilai true atau benar jika karakter atau tulisan yang ada di dua sel sama, dan sebaliknya fungsi akan bernilai salah atau false jika antara tulisan di sel pertama dengan sel kedua tidak sama. Fungsi eksak sifatnya case sensitive. Artinya tulisan yang sama belum tentu dianggap sama oleh fungsi eksak ini apabila huruf besar atau huruf kapital antara satu sel dengan sel yang lain berbeda. Jadi sifatnya case sensitive. Contoh misalkan kita ingin bandingkan apakah tulisan di sel B84 dan sel B85 sama, maka kita masukkan formula sama dengan eksak, buka kurung, nama sel di B84, titik koma atau koma, masukkan sel B85, tutup kurung, enter. Tulisan sari pada sel B84 sama dengan tulisan sari pada sel B85 sehingga akan menghasilkan nilai true. Coba sekarang kita akan lihat bagaimana apakah tulisan sari pada sel B85 sama dengan sel B86. Sama dengan eksak, buka kurung, nama sel yang kita bandingkan dengan titik koma, kita tuliskan lagi nama sel untuk perbandingan berikutnya, kita enter. Akan menghasilkan nilai false walaupun di dalam sel ini sama-sama memiliki tulisan sari, namun pada sel B85 huruf S merupakan huruf kapital, sementara pada sel B86 huruf S adalah bukan huruf kapital, sehingga tetap dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Berikutnya adalah formula find. Formula find digunakan untuk melakukan pencarian, yaitu mencari adakah satu teks tertentu pada suatu baris teks yang lain. Sintaksnya adalah sama dengan find, buka kurung, teks yang dicari, titik koma lokasi pencarian, titik koma mulai huruf ke, tutup kurung. Misalkan ingin mencari teks
yang berbunyi Ali di satu lokasi, misalkan di sel D4, dari huruf pertama, kedua, ketiga. Misalkan huruf pertama, maka formulanya menjadi sama dengan find buka kurung tanda kutip Ali tanda kutip titik koma D3 titik koma 1 tutup kurung. Formula ini sifatnya case sensitif, artinya dia akan mencari yang tepat sama dan hasil akan bernilai error atau akan bernilai salah ketika teksnya tidak tepat sama walaupun ejaannya sama. Contoh, misalkan kita akan mencari tulisan alim pada kalimat di sel B93. Caranya adalah sama dengan find teks alim di titik koma, nama sel yang mengandung kalimat yang akan dicari, titik koma, tuliskan mulai dari huruf keberapa. Kita tuliskan huruf pertama dari sebelah kiri. Hasilnya adalah akan memunculkan angka 2. Artinya bahwa dari proses pencarian tulisan alim pada kalimat yang ada di sel B93, yaitu kalimat tanya, maka akan didapatkan kesimpulan dari baris pertama tulisan alim ada mulai dari karakter kedua. Jadi angka 2 ini menunjukkan karakter kedua dari tulisan yang ada di sini. Contoh yang lain, misalkan kita ingin mencari apakah ada tulisan pret di dalam konten yang ada di sel B95. Caranya adalah sama dengan find buka kurung tulisan pret pada sel B95, pencarian mulai dari karakter pertama, tutup kurung, enter. Akan menghasilkan angka 6, menunjukkan bahwa tulisan pret itu ada pada sel B95 mulai dari huruf ke-6, yaitu INTERP, pret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tulisan pret ada mulai dari baris ke-6. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa fungsi find sifatnya adalah case sensitif, sehingga misalkan di dalam pencarian kita menggunakan huruf besar, contohnya misalkan pret saya ganti dengan P nya adalah huruf besar dan kita enter, maka dia akan menghasilkan nilai error karena tidak ada tulisan pret pada tulisan interpretasi klinis yang P nya huruf besar. Fungsi atau formula replace. Formula replace digunakan untuk melakukan penggantian atau melakukan replacement karakter atau tulisan tertentu pada satu teks. Sintaksnya adalah sama dengan replace buka kurung teks lama titik koma mulai dari nomor berapa titik koma, kemudian panjang stack yang akan diganti titik koma, lalu masukkan teks baru tutup kurung.
contoh, kita ingin mengganti tulisan memberikan pada sel B103 ini menjadi membagikan. Maka hal ini bisa kita lakukan dengan cara masukkan formula sama dengan replace. Replace, masukkan teks yang akan dilakukan penggantian, atau masukkan nama sel yang mengandung teks yang akan diganti. Mulai dari baris keberapa, tulisan memberikan menjadi membagikan, berarti akan menggantikan tulisan beri menjadi bagi, yaitu tulisan beri ada di mulai huruf ke 1, 2, 3, 4. Mulai dari baris keempat, jumlah angka atau jumlah huruf yang akan diganti adalah dari B, E, R, I. Masukkan berapa jumlah karakter yang akan diganti? 4. Kemudian tuliskan teks baru yang akan sebagai pengganti, yaitu bagi. Tutup kurung, enter. Jadi pada formula ini sama dengan replace, buka kurung, nama sel, titik koma, mulai dari baris ke yang akan diganti, titik koma, berapa jumlah karakter yang akan diganti, titik koma, tuliskan atau masukkan kata atau teks yang akan menjadi penggantinya, tutup kurung. Contoh lain, misalkan kita punya nomor seperti ini, 123 garis miring watt garis miring 2030. Kita akan ganti watt dengan tulisan perawat. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah kita masukkan formula sama dengan replace, buka kurung, teks lama kita masukkan dari baris ke yang akan diganti, watt menjadi tulisan atau dimulai dari huruf ke 1, 2, 3, 4, 5. Tulis huruf kelima, kemudian jumlah huruf yang akan diganti watt, yaitu WAT, jadi hanya ada 3 huruf yang akan diganti. Tuliskan nama penggantinya, misalkan menjadi perawat, tutup kurung dan enter. Demikian cara penggunaan formula replace. Berikutnya adalah formula trim. Formula trim digunakan untuk menghapus spasi yang terdapat sebelum dan setelah kata atau setelah kalimat. Formula trim ini tidak akan menghapus spasi yang terdapat di antara kata. Sintaksnya adalah sama dengan trims, buka kurung, teks yang akan dihapus, spasi sebelum dan setelah kata. Perhatikan contoh yang terdapat pada tampilan ini. Pada kolom B113 terdapat tulisan Jono, dan pada sel B115 terdapat tulisan Jono. Benarkah tulisan antara B113 dan B115 itu sama? Tulisannya sama, yaitu terdiri atas huruf J, O, N, O. Yang kedua, huruf J merupakan huruf kapital dan huruf selebihnya adalah huruf kecil atau huruf non kapital. Namun jika kita gunakan formula untuk menghitung jumlah karakter sama dengan len, jumlah karakter daripada sel B113, panjangnya adalah sebanyak 4 huruf, sementara pada 115 banyaknya huruf adalah sama dengan len nama sel, jumlahnya ada 5. Jadi pada tulisan Jono yang
ada di sel B115 terdapat kelebihan 1 karakter. Karakternya adalah, kalau kita cek di sini, adalah terdapat spasi. Jika spasinya kita hapus, maka panjang karakternya akan sama dengan sebelumnya, sesuai dengan yang di atasnya, yaitu 4 karakter. Nah, fungsi trim berguna untuk menghapus karakter yang terdapat di depan atau di belakang dari tulisan. Contoh, misalkan tulisan Jono yang kita buat ini, kita pasang spasi di depan dan pasang spasi di belakang. Lalu, mestinya jika kita menggunakan formula len, maka jumlah karakter yang ada di sel B113 jumlahnya menjadi spasi JONO spasi. Totalnya ada 6 karakter. Namun dengan fungsi trim, kita akan coba trim tulisan ini sama dengan trim tulisan yang ada di sel B113, maka akan menghasilkan tulisan Jono. Jika kita hitung panjang dari tulisan di D113 adalah sama dengan len buka kurung nama teks, enter, totalnya hanya 4 karakter. Jadi sekali lagi, fungsi trim berguna untuk menghapus spasi spasi sebelum tulisan dan setelah tulisan. Fungsi trim sekali lagi tidak berguna untuk menghapus spasi di antara tulisan. Contoh, pada tulisan Andi spasi Sujono, maka fungsi trim tidak akan berfungsi menghapus spasi yang terdapat di antara tulisan Andi dan Sujono. Berikutnya adalah fungsi atau formula value. Formula value digunakan untuk mengubah angka yang sebelumnya dalam format teks agar dia menjadi format angka yang sesungguhnya. Perhatikan perbedaan pada formatting data seperti ini. Contoh, misalkan saya tulis angka 123, maka tulisannya akan bergeser ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa dia berfungsi atau otomatis akan dibuat sebagai angka. Tapi jika kita tulisan angka huruf A, B, C, kita enter, maka tulisannya akan ada di rata sebelah kiri. Ini merupakan format teks. Jadi komputer membedakan, salah satunya adalah dari formatting, yaitu rata kanan dan rata kiri. Ini merupakan bentuk untuk menunjukkan apakah satu teks merupakan teks atau angka, apakah di dalam satu sel itu terdapat teks atau angka. Contoh, misalkan kita tuliskan di sini, kita ingin mengambil angka 32 di bagian belakang dari sini, dari teks di B123. Maka formula yang kita gunakan adalah mengambil 2 digit atau 2 angka atau 2 karakter dari yang sebelah kanan dari teks B123. Maka caranya adalah yang sebelah kanan adalah sama dengan right buka kurung nama teks yang akan diambil, kemudian berapa jumlah karakternya, kita enter. Perhatikan, angkanya akan rata sebelah kiri. Angka rata sebelah kiri menunjukkan bahwa angka 32 ini bukan berformat sebagai angka tapi berformat sebagai teks. Bandingkan jika saya tuliskan angka 32 di sini. Angka 32 di sini merupakan angka karena dia menjadi langsung rata kanan. Nah, untuk merubah isi ini menjadi sebuah angka, maka kita tambah formula value. Contohnya, misalkan tadi kita sudah tuliskan formulanya seperti ini, kita beri value buka kurung right 1 B123 titik koma 2, kita enter,
Sekarang tulisannya atau angkanya sudah menjadi rata kanan. Artinya ini sudah berformat sebagai angka. Contoh lagi, misalkan kita akan mengambil angka 02 di sini. Ya, caranya adalah berarti ini letaknya di tengah-tengah, kita gunakan formula MIT sama dengan MIT teks yang dicari mulai dari angka ke atau mulai dari karakter ke KEDIRI, spasi 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka karakter 0 itu dari karakter ke 9. Jumlah karakter yang diambil adalah 2. Tutup kurung. Enter. Oke, maka kita mendapatkan angka 02 di sini. Ya, 02 formatnya adalah teks. Jika kita ingin merubah ini sebagai sebuah menjadi angka, maka caranya adalah sama dengan value buka kurung nilai dari yang akan kita jadikan angka. Kita enter. Demikian paparan bagaimana menggunakan beberapa formula dalam teks pada aplikasi Excel. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.